Halo teman-teman, nah kita sekarang ketemu di bagian bedah kasus ya. Ini kita bakal kayak latihan sedikit lah ya, latihan bersama mungkin ya. Nah di sini ada contoh soal pertama, itu adalah PT Matahari Terbit pada laporan tahun 2020-nya melaporkan bahwa perusahaan ini memiliki beberapa instrumen. Nah, jadi mungkin nggak di laporan kali ya, tapi pada tahun 2020 karena nanti kita bakal bikin jurnalnya, bakal bikin jurnal-jurnal yang dibutuhkan sama bikin adjustment fair value-nya untuk sekuritas tertentu, untuk investasi tertentu. Nah, tapi nanti kita bakal sambil jalan ya, jadi sambil baca satu transaksi, kita coba sambil jalan gitu ya. Oke. Di sini dia pertama itu dia punya bonds dengan kupon rate 6% dari PT Aneka sebesar 1.000 lembar. Di mana harga parnya itu adalah 10.000. Jadi total harusnya itu 10 juta. Tapi dia beli itu dengan harga 10.898.259. Ya, harga belinya. Terus bondsnya ini dibeli tanggal 1 Maret, maturity date-nya tanggal 1 Maret 2025. Pembayaran interest akan dilakukan di Maret dan di September. Suku bunga pasar untuk bonds ini adalah 4%. Dan si perusahaan ini, si PT Matahari Terbit akan mengkategorikan si bonds ini sebagai held for collection. Ya, jadi kalau held for collection kita akan pakai yang amortized cost. Berarti kita butuh table, butuh tabelnya dan tidak ada fair value adjustment. Oke, sekarang coba kita kerjakan ya. Nah, ini beberapa detail informasinya yang kita perluin ya. Pertama kita perlu kuponnya. Oke, terus habis itu kita perlu market rate-nya untuk bikin table. Sama perlu berapa kali payment. Ya, hati-hati sama kupon. Kuponnya emang di soal itu adalah 6%, tapi kita pembayaran itu 2 kali. Berarti kita akan pakai 3% dan juga 2%. Ya. Nah, terus dan nilai harga belinya kita itu adalah sebenarnya udah CA. Jadi hitungannya itu si penjual yang ngitung buat kita berapa sih harga nilai dari bonds ini gitu. Dia pakai cara yang PV itu loh, yang pakai prinsipal kali PV single, interest kali PV ordinary. Nah, sekarang kita bikin tabel dulu ya. Oke, tabelnya akan seperti ini. Oke, ini adalah tanggal-tanggal dia penerimaan interestnya dan juga, nah kita mulai ya, berarti dia kan parnya itu 10 juta. Kita tahu dari mana? Dari 1.000 dikali 10.000, berarti 10 juta, 123 dikali interestnya itu adalah 3% per satu kali bayar. Atau kalau kamu pakai 6%, ingat dibagi 2. Ya. Oke, kita dapat sekian. Nah, ini tuh akan sama terus ya. Dia akan dapat 300.000 dan itu akan sama sepanjang periode. Nah, terus CA-nya itu kita ambil dari nilai harga beli kita. Oke, nah ini udah yakin kalian udah hatam banget lah ya untuk yang bagian sini. Dikali 2%. Oke, terus kita gede kurang kecil biasa. Oke, terus kita kurangin. Ya. Oke, kita drag ke bawah. Ini seperti biasa aja sih. Di bagian sini harusnya kan udah ngerti. Oh, sebentar. Ada salah sepertinya. Sebentar ya. Nah, ini ternyata karena tidak ngunci ya. Kan ini sorry. Kita ada kayak tadi, tapi ini harus kita kunci dulu nih interestnya. Sel dari interestnya supaya nggak kabur-kabur. Nah, hati-hati ya teman-teman. Kalau kalian ngitung manual sih jauh lebih gampang sih. Oke, dapat 10 juta. 1 rupiah itu it's okay lah. Ya. Nah, sekarang kita bikin jurnal-jurnal yang kira-kira bakal diperlukan untuk si PT Aneka selama tahun 2020. Yang satu, jurnal penerbitan. 1 Maret ya berarti ya. Oke, saya kesini dulu deh. Mepetin dikit supaya enak lihatnya. Oke, mepetin dikit. Oke, jurnal penerbitan. Satu Maret dia beli, berarti kan akan muncul debt, equity, oke, dan cash.
sebesar nih nilai dari harga belinya dia. Terus tanggal 1 September penerimaan interest. Ya, kita akan terima cash sebesar 300.000. Nih, ambilnya dari 1 September. Akan ada interest revenue. Sebesar 27 something ini. Ini angkanya berapa ya? Enak banget untuk dilihat bentar. Bentar, saya kasih koma dulu ya. Saya bingung melihatnya. Oke. Nah, ini ambil angka dari sini. Terus akan ada DP investment. DP investmentnya berkurang. Ya. Karena kita kan mau bikin jadi 10 juta gitu ya. Save. Nah, itu habis itu jurnal ketiga adalah jurnal accrual. Accrual interest. Untuk 31 Desember. Karena ini kan dari September ke Maret lagi gitu ya. Jadi kita akan ada interest receivable. Interest receivable-nya itu adalah dari 300.000. Ya ini pasti sama nih. Dari sini sebenarnya. Kita kali itu hanya ada September, Oktober, November, Desember 4 bulan. 4/6. Oke, dia hanya dapat 200.000 nih sampai sekarang accrual-nya. Terus interest revenue. Ya, interest revenue itu yang tadi kan, mulai dari CA sini kan ya. CA dikali 2% dikali 4/6. Sama kayak tadi. Karena kalau misalnya andaikan kita masukin 6/6 itu udah masuknya di Maret. Ya. Nah, berarti interest revenue-nya sekian. Akan ada debt investment. Sebesar, selisihnya aja sih ya. Kita selisin dulu. Oke. Nah, ini adalah untuk tanggal 31 Desember ya. 31 Desember. Nah, sekarang pembayaran di Maret. Ini mungkin kalau di soal-soal di buku kayak nggak bakal sekompleks ini sih. Tapi ada sih soal latihan yang kayak model begini. Supaya kalian bisa paham ya mungkin saya masukin di sini ya. Oke. Kan sebenarnya untuk 2020 hanya ini doang nih. Ya, 2020 hanya ini. Tapi kita coba masukin untuk yang Maret. Kira-kira jurnal penerimaan interest 1 Maret 2021 bagaimana gitu ya. Nah, walaupun nanti harusnya ini di part yang depan sih ya, tapi nggak apa-apa di sini dulu, nanti saya hilangkan. Oke, berarti lanjut. Nah, berarti akan ada cash ya. Cash receive-nya itu sebenarnya masih tetap 300.000 yang di Maret sini ya. Nah, tapi kita akan menghapus si interest. Oke, kita masukin sini. Interest receivable. Ya, interest receivable yang tadi kita udah catat sebesar 200.000. Oke. Nah, terus habis itu kita akan catat ada tambahan interest revenue. Interest revenue. Ini saya kayak agak kelongkap kebanyakan deh. Dari total ini ya, September punya, kita kali 2%, kita kali sama tadi udah 4. Berarti sekarang 2. Ya, 2/6. Tadi kan udah 4 nih. Yang di bagian sini, ingat kalau bagian sini tuh udah 4%-nya. Nah, di sini berarti, ini udah 4/6-nya. Berarti sekarang hanya tinggal 2/6 yang harus kita akui. Ya, konsep accrual, saya yakin kalian udah ngerti. Oke, terus ada debt investment. Debt investment-nya sebesar, nah kalau ini kita selisihin aja ya. Ini ditambah ini dikurang 300.000. Kok minus? Bentar.
Takutnya ada yang kurang nih, sebentar ya. Oh, ternyata nggak ada yang kurang. Hanya saja saya salah masuk rumusnya. Oke. Yang oke. Oke, sip. Nah, berarti ini saya delete. Nah, kurang lebih jurnalnya kayak gini ya. Nah, untuk bagian sini mungkin saya perlu perhatian kalian untuk lebih hati-hati karena pertama di tanggal 31 Desember dia belum mencatat seluruh dari interest revenue-nya. Itu kan ada kayak persimpangan tahun ya. Jadi yang masuk tahun 2020 ya diakui 2020, 2021 ya 2021 gitu ya. Sehingga di sini ada apa ya istilahnya kayak pengakuan dari interest revenue yang tahun hanya dari 1 Januari sampai dengan 1 Maret gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kan kalian masih kurang ngeh, coba boleh di back lagi, diperhatikan dari awal ya. Oke, nah karena ini adalah held for collection, berarti dia tidak mungkin ada fair value adjustment. Jadi even di sini ada nih ya, ada harga pasar dari PT Aneka ya 11.000, net income sekian gitu. Gak usah dilihat, abaikan saja karena dia tidak punya fair value adjustment. Oke, kita akan lanjut untuk yang kedua, yaitu si bonds payable dari PT Bumi Perkasa. Ya, di sini dia beli 2.500, nilai parnya itu adalah 15.000 dan dia beli harga 33.840. Nah, kalau di part sebelumnya atau di bagian awal-awal itu kelihatannya di angka 34.000 sekian, itu salah ya. Jadi yang benar itu harganya 33.840.368. Oke. Nah, bonds ini dibeli pada tanggal 1 Juli, maturity date-nya 1 Juli 2025, interest dibayar di tanggal 1 Juli dan 1 Agustus. Bonds ini dikategorikan sebagai held for collection and selling, that mean ada fair value adjustment yang masuk ke equity, dan suku bunga pasar dari bonds ini adalah 9%. Oke, kita pindahin ya data-data ini ke bonds, ke bonds lagi ke Excel, terus sama kita bikin tabelnya. Jadi nanti kan saya skip bagian ini karena saya anggap kalian sudah bisa lah ya bikin table. Oke. Nah, kita sekarang ketemu di ini adalah data-data terkait dengan si obligasinya PT Bumi Perkasa. Kuponnya 7 kalau dibagi 2 karena pembayaran 2 kali jadi 3,5. Market rate-nya 9, tapi karena dia juga pembayaran interestnya 2 kali jadi 4,5, kita bagi 2 ya. Interest payment karena tahunnya 10 dan dia 1 tahun bayar ya, itu adalah 2 kali sehingga 10. Carrying amount-nya atau harga belinya adalah 33.840.368. Oke, kalau dibikin tabel kurang lebih jadi seperti ini ya. Nah, hasil akhirnya adalah dikasih sama nih, 2.500 dikali sama 15.000. Oke, sama ya. Nah, sekarang kita skip langsung ke jurnal. Kenapa langsung saya ke jurnal? Karena saya yakin untuk perhitungan seperti ini kalian sudah hatam, sudah bisa lah ya. Oke, saya pindah ke sini untuk jurnalnya. Nah, sebenarnya perlakuan dari held for collection and selling itu akan sama seperti held for collection. Jurnal yang pasti yang paling bakal sama itu adalah jurnal, bukan penerbitan ya, pembelian. Oke, yang tadi di awal saya tulisnya jurnal penerbitan, yang di sini nih PT Aneka, itu salah, harusnya adalah pembelian. Maafkan. Oke. Nah, ini pembelian di 1 Juli ya. Itu akan sama debt investment. Oke, kalau misalnya andaikan kamu mau debt investment-nya supaya gampang nanti ya fair value adjustment-nya. Kamu mau taruh di sini debt investment dalam kurung ini yang PT Aneka. PT Aneka. Terus silahkan. Terus itu yang di sini karena ini PT Bumi. Ya, kamu boleh tulis dalam kurung PT Bumi. Oke, terus di sini akan ada cash pastinya karena kita yang beli. Ya, sebesar nilai dari harga belinya atau nilai CA-nya. Oke, ini adalah jurnal tanggal 1 Juli 2020. Nah, terus itu penerimaan interest. Jurnal penerimaan interest mah bisa lah ya. Saya skip aja ya. Saya percepat saja. Oh, sorry.
bukan jurnal penerimaan interest karena dia belinya di Juli dan nanti dia nggak terima interest lagi selama tahun 2020, berarti ini adalah jurnal accrual 31 Desember 2020 ya. Kita ambil aja tanggal 1 Januari gitu ya. Cash, sorry nggak ada cash. Pertama karena kita belum terima pembayaran. Interest receivable. Terus habis itu ada interest revenue pastinya. Terus ada debt equity. Oke, ini saya sengaja kasih contoh si PT Aneka. Ini dalam kasus diskon, ini premium, ini kasusnya diskon. Ya, jadi kalian udah tahu jurnalnya masing-masing. Nih, ini dan ini. Nah, bedanya kalau misalnya tadi kan karena dia di tengah tahun September udah bayar, habis itu nanti nggak ada pembayaran lagi sampai dengan Desember, bayar lagi di Maret, berarti akan ada apa ya namanya jurnalnya akan lebih kompleks. Nah, kalau ini akan lebih simpel. Kenapa? Penerimaan interestnya, ini saya skip dulu ya sebelum saya nanti masuk ke fair value adjustment. Penerimaan interestnya itu (2021) itu hanya akan ada cash sama interest receivable. Ya, sebesar ya yang udah dicatat sebelumnya. Oke, nah kurang lebih kayak gini ya. Jadi yang diperlukan sampai dengan nanti pembayaran selanjutnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita ngomongin fair value adjustment-nya. Oke, nah kita lihat dulu deh. Posisi tanggal 31 Desember, CA-nya itu adalah di 34. Ya, CA dari debt-nya ini. Taunya dari mana? Dari sini nih. 33 ditambah ini ya adalah 34. Nah, berarti sekarang CA-nya adalah 34.138 bla bla bla. Oke. Terus dia bilang di soalnya bahwa si PT Bumi Perkasa ini harga pasar tanggal 31 Desembernya adalah 14.750. Ya. Berarti kita kaliin dulu coba ya. Oke, jadi fair value-nya yang hitung dari harga pasar ya. Fair value. Itu adalah dari 20.500 kali 14.750. 36 juta sekian. Nah, berarti ini kasusnya adalah dia gain ya. Karena anggapannya yang produknya dia itu adalah harganya 34 juta. Investasi dia harganya 34 juta. Tapi kalau dia mau jual keluar itu adalah 36.875. Sehingga akan ada gain. Gain sebesar 2.700.000. Berarti jurnal untuk fair value adjustment itu adalah sebesar untuk yang berarti fair value adjustment dan unrealized holding gain or loss equity ya, jangan lupa equity sebesar sekian. Oke. Nah, kalau misalnya andaikan tahun depan nih ya, tahun depan cerita kita perpanjang sedikit ceritanya. Di tahun depan ceritanya fair value dia adalah sebesar asumsi tambahan. Misalnya dia punya nilai pada tanggal 31 Desember nih ya. 31 Desember 2021. 31 Desember 2021 nilainya itu adalah 13.000 per lembar obligasinya. Ya,
Ini harga wajar di luar sana. Oke, berarti kita hitung dulu CA kita berapa. CA ketika tanggal 31 Desember 2021 itu adalah 1 Januari 2022. Ambil aja di sini ini ya. Tek, 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 tek. Oke, kita ambil ini. Terus fair value-nya sama dengan 13.000 dikali sama 2.500. Oke. Nah, itu adalah 32. Berarti ini kan kasusnya dia loss ya. Loss sebesar, sorry. Ini yang kecil dikurangi. Loss sebesar minus 2.207. Oke, nah berarti kita yang tadinya gain 2.736.815 kita harus bikin dia menjadi loss 2274.626. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebentar, ini saya ubah dikit ya supaya bisa masuk ke rumusnya. Sorry, kok ini saya tuliskan ini loss ya. Nah, jadi yang akan masuk di jurnal, ingat sebelumnya kita pernah punya rugi ya, sehingga kita harus adjust gain tahun sebelumnya itu adalah 27 sekian. Nah, jadi sekarang harus kita turunin atau fair value adjustment-nya. Value adjustment minus ya. Itu adalah sebesar ini ditambah ini. Kayak 5 juta. Ya. Jadi untuk jurnal itu adalah unrealized holding gain or loss. Equity sekali lagi jangan lupa. Dan fair value adjustment. Sebesar 5 juta sekian. Oke, ini adalah untuk yang multi period ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya atau sekuritas selanjutnya. Yang trading kalau nggak salah ya, sebentar. Oke, di sini ada PT Citra. Dia beli 10% punya bondsnya si PT Citra, bukan beli 10%, tapi beli bonds PT Citra yang kupon rate itu adalah 10%, 1.500 lembar di harga, di parnya itu adalah 12,5. Dan dia kategorikan sebagai trading. Nah, kebetulan suku bunganya juga 10%, berarti dia tidak ada diskon, dia tidak ada premium, dia dijual dengan harga par. Ya. Dan interestnya itu adalah 1 Januari. Sekali lagi, kalau misalnya trading, ya di sini ada trading tuh kalimatnya. Bonds ini akan dikategorikan sebagai trading. Kamu nggak usah bikin table, kamu nggak usah ngitung interest. Kamu hanya cukup melakukan pembelian dan juga apa istilahnya kayak fair value adjustment ya. Oke, kita langsung coba lihat ya bagaimana cara mengerjakannya. Oke, untuk si PT Citra ini karena trading, sekali lagi trading itu kita nggak usah bikin tabel. Jadi gampang, trading itu nggak usah bikin tabel, cuma perlu jurnal pembeliannya sama jurnal fair value adjustment ya. Nah, di sini kita langsung bikin aja jurnal pembelian. Berarti informasi yang lain itu hanya pengecoh kalian, informasi dia rate-nya berapa, dan lain sebagainya. Karena biasanya untuk bonds yang trading itu pasti mereka tidak ada penerimaan interest gitu ya. Karena mereka tidak mungkin megang segitu lama. Oke. Debt, equity, sama cash. Sebesar, karena ini kebetulan belinya di harga harga parnya, kita tinggal kaliin aja. Oke, terus itu ada fair value adjustment karena kita nggak
karena ini dibelinya tanggal 20 Desember. Dan kebetulan kita bakal melakukan fair value adjustment di 31 gitu ya. Jadi kita langsung lihat fair value adjustment itu berapa. Oke, untuk PT Citra fair value harga pasar itu adalah 13.000. Net income, sekali lagi kalau untuk bonds, net income itu nggak usah dilihat ya teman-teman, karena kita tidak berhak, kita hanya berhak untuk interest kalau kita punya bonds. Jadi ini hanya tambahan informasi aja. Oke, nanti kalau misalnya udah masuk ke saham, baru deh kita lihat. Ya, oke di sini 13.000, yuk kita masukin dalam perhitungan. Sekali lagi kita hitung juga dulu ya. CA-nya, karena dia tidak ada amortisasi, pasti CA-nya sama nih, sama harga si debt investment-nya. Habis itu ada fair value. Fair value-nya itu adalah 1.500 dikali 13.000. 19.500.000. Nah, ini berarti kasusnya gain. Oke. 750.000. Oke. Nah, ini berarti fair value adjustment-nya jurnalnya itu adalah karena gain berarti fair value-nya di atas. Dan unrealized holding gain or loss income, ya beda sama yang tadi. Kalau tadi equity, ini income itu adalah sebesar 750. Oke, nah gini ya, kalau misalnya untung, asumsi, contoh asumsi nih, harusnya dia dijual beli. Contohnya apa namanya, ternyata dia pengkategorian trading, tapi pas di 31 asumsi aja, ini tidak mungkin terjadi dalam kasus nyata ya teman-teman ya. Asumsi aja karena saya mau kasih lihat kalian kalau multivariate itu kayak gimana ya. Tapi nggak usah deh, multivariate itu akan tetap sama kok. Jadi untuk multivariate dari fair value adjustment sama kayak tadi ya kurang lebih. Kalau misalnya untung, sebelumnya untung terus tahun berikutnya rugi, nah apa yang harus kamu lakukan ya? Oke, berarti nggak usah. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman untuk yang PT Citra. Oke, kita lanjut untuk yang sekuritas lain. Kalau nggak, kayaknya saya takut kepanjangan video ini. Jadi untuk yang part yang equity-nya akan saya skip ke part yang lain ya teman-teman ya. Oke, so see you next part. Bye-bye.